Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tentuan hidupmu dengan ikhlas. Ikhlas merupakan pondasi dari suatu amal ibadah seseorang. Tidak semua orang memahami konsep ikhlas dalam Islam. Maka itu sebabnya seringkali para khatib di masjid atau acara memberikan ceramah singkat tentang ikhlas. Al-Haris Al-Muhasibi dalam buku Belajar Ikhlas menjelaskan, ikhlas secara bahasa berarti bersih, jernih, murni dan tidak ternodai atau tidak bernodai. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah sesuatu yang murni dan tidak tercampur dengan hal-hal lain. Jadi, orang yang ikhlas beribadah adalah orang yang beribadah hanya kepada dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Orang yang ikhlas juga tidak akan menyekutukan Allah dengan yang lain, serta tidak ria dalam beramal. Banyak ulama sering mengangkat tema ikhlas dalam berbagai ceramah di masjid maupun pengajian. Ikhlas adalah amalia hati yang tingkatannya sangat tinggi, berbeda dengan sabar. Ikhlas akan terlihat setelah terjadinya suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amal itu. Ikhlas bisa dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta upah atau uang istilahnya. Saking tingginya amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga belum terhitung ikhlas sebab masih mengharapkan upah dari Allah. Namun, tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang awam. Bukan berarti beramal dengan mengharap surga dan takut neraka tidak baik. Imam Ghazali menjelaskan bahwa beramal mengharapkan surga, hukumnya sah dan bagus serta berfaedah diterimanya suatu amal tersebut. Imam Ghazali juga menyebutkan hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Sholat ya sholat saja, makan ya makan saja, pergi ya pergi saja. Begitupun ibadah. Ibadah ya ibadah saja tanpa memikirkan hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena untuk menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Dari ayat tersebut, kita tahu bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas dengan ikhlas. Semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani menjadi petani yang baik, dan seorang pejabat menjadi pejabat yang baik, dan seterusnya. Imam Ghazali mengatakan, semua manusia akan rusak, kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu yang mengamalkan ilmunya akan rusak, kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan kekhawatiran yang besar. Dari ungkapan tersebut, terlihat jelas bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan amal tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan, sedangkan yang ikhlas saja masih dalam keadaan khawatir yang besar. Jadi, mari mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Contohnya saja, jangan lupa mengantongi ikhlas. Seperti saat ini, kalau kita sedang membawa uang, mari sisihkan ke kotak amal. Bukan begitu? Ikhlas itu tanpa melihat besar kecilnya jumlah uang yang diberikan. Kita praktikkan ya nanti. Nah, jadi ambil uang di dompet tanpa melihat, lalu masukkan ke dalam kotak amal. Jangan meraba-raba besaran uangnya. Dan jangan juga diingat tadi uang lebih kecil, ditaruh di atas atau di bawah. Ingat pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari-cari alasan, prinsip tersebut akan hilang secara sendirinya. Demikian ceramah singkat yang bisa saya berikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Ini saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.